Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad hilat li adrikni ya Rasulullah. Amma ba'd. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Setahun atau puasa ini diberlakukan bukan untuk umat akhir zaman saja, akan tetapi setahun ini juga diberlakukan untuk umat-umat terdahulu, saking pentingnya puasa ini. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti telah aku wajibkan untuk umat-umat terdahulu. Puasa dimaknai yang pertama adalah riyadhah dan mujahadah. Riyadhah artinya melatih hati, sedangkan mujahadah menundukkan hawa nafsu kita. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya menyampaikan, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Asal kemaksiatan, sumber kemaksiatan, pengingkaran, kelalaian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ridho terhadap hawa nafsunya. Sebaliknya, wa aslu ta'atin wa yaqdatin wa iqatin aqdamur ridho minka anha. Sebaliknya, sumber dari ketaatan, kebangkitan kesadaran, mampu menjaga diri, dan tidak adanya ridho terhadap hawa nafsu. Mursyid Thariqah Idrisiyah Akbar Muhammad Fatur Rahman pernah menyampaikan, berbahagialah orang yang menjadikan akal dan hatinya sebagai raja, sedangkan nafsunya sebagai kawanan. Dan celakalah orang yang menjadikan akal dan hatinya sebagai tawanan, sedangkan nafsunya sebagai raja. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Minhajul Abidin, kitab yang terakhir dikarang oleh Imam Al-Ghazali, ada 4 yang akan menghalangi proses ibadah kita. Yang pertama adalah ad-dunya, kesenangan dunia. Yang kedua adalah makhluk. Yang ketiga setan. Dan yang keempat adalah hawa nafsu. Hawa nafsu menjadi nomor pertama, menjadi kesatu dari yang keempat tadi. Karena hawa nafsu adalah musuh terbesar kita. Nabi bersabda, a'da aduwika ma baina janbaika. Musuh terbesarmu adalah hawa nafsu muslimah. Apabila manusia tidak mampu menundukkan hawa nafsunya, maka derajatnya akan lebih rendah dari hewan tadi. Sebaliknya, apabila manusia mampu menundukkan hawa nafsunya, maka derajatnya akan lebih tinggi di atas para malaikat. Kita diperintahkan puasa. Puasa adalah al-imsak, menahan. Al-imsak adalah bagian dari mujahadatun nafs, menundukkan hawa nafsu. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi bersabda, kam min shaimin laisa siyamihi ilal juwala. Orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan pahala puasa. Kenapa? Karena berpuasa tidak menjaga hifdzul jawari. Ketika berpuasa tidak menjaga matanya, ketika berpuasa tidak menjaga mulutnya, tidak menjaga telinganya, tidak menjaga tangan dan kakinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sahabatillah, jangan sampai hati kita
dunia dan makhluk. Hati kita dipenuhi oleh dunia dan makhluk. Justru hati kita harus senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dituju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La maqsudah illallah. Tiada yang dimaksud dalam hidup ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun mencari rezeki, hakikatnya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, la tarhal min kaunin illa kaunin fatakuna kahimahir roha. Janganlah engkau pergi dari makhluk menuju makhluk, maka engkau akan menjadi seekor keledai, yang mana keledai tugasnya hanya menggiling. Keledai dijadikan alat untuk menggiling, finishnya adalah tempat dia sekali, tidak akan sampai-sampai. Hati kita selalu gambarannya makhluk dan dunia. Ibadahnya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Orang salat saja masih celaka. Siapa? Orang yang lalai dalam salat. Ketika salat bukan karena Allah, tapi karena ingin dipuji oleh manusia. Inilah gambaran hati yang dikuasai oleh dunia dan makhluk. Walakinil hal minal kaunin illal muqawwim. Akan tetapi pergilah engkau dari makhluk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dijadikan sebagai tujuan. Setiap aktivitas lillah, karena engkau ya Allah. Orang yang hatinya merasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, cukup Allah yang akan menilai atas amal-amal. Cukup Allah yang memperhatikannya, tidak butuh dengan penilaian manusia. Oleh karena itu sahabatillah, jangan sampai ibadah kita ingin dipuji oleh manusia, ingin dilihat, diperhatikan oleh manusia. Betapa ruginya di akhirat nanti. Ada seseorang datang ketika di dunia ibadahnya bukan karena Allah, tapi karena sifat sifat. Orang itu meminta pahalanya kepada Allah. Firman Allah, janganlah minta engkau kepadaku, tapi mintalah kepada si A, kepada si B. Karena ketika engkau beramal bukan karena aku, kata Allah, tapi ketika beramal engkau karena si A, karena si B. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita mendapatkan hakikat di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan di akhir penghujung Ramadan ini, 10 Ramadan terakhir ini, kita semakin meningkat puasa kita dari puasa awam menuju puasa khawas, dari puasa khawas ke puasa khawas. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.